Apa kadang imamnya walau aminnya lambat gimana? Kadang duluan jamaah Ya. Yang jelas kan begini, kita kan tidak bisa pastikan imamnya ini lama atau pendek, kan itu kan fleksibel. Kadang imamnya juga lama, kadang cepat gitu. Yang jelas di sini kan yang harus bersabar kan makmum, bukan imamnya. Ya, makmum mesti bersabar. Kalau imamnya cepat, dia bacanya cepat. Kalau imamnya agak lama, dia bersabar sampai imam. Karena imam juga perlu naik napas dulu dia, misalkan kan. Tentu saja juga dia kan apalagi ayat terakhir itu panjang. Tentu dia perlu naik napas dulu, baru dia amin. Maka tiba-tiba ada makmum yang mendahului. Jika dia menyengajakan itu, maka dia memang sah tu sah, cuman dia bermasalah dalam adab berjamaahnya saja. Dia tidak mendapatkan keutamaan daripada sholat berjamaah, tidak sampai batal berjamaahnya. Tapi kalau dia melakukannya secara sengaja, itu bisa batal berjamaahnya. Pertama, anak-anak dia kan sebenarnya dalam tahap latihan, dia belum wajib sholat. Sama seperti kita kan begini, anak-anak ini kadang mencoba untuk mengicuh kita. Dia bilang begini, abang kenapa tak sholat, abang kenapa tak puasa, abang lupa doa niat, Pak, kata dia. Nah, memanglah kalau orang tak berniat puasanya tidak sah. Kita pun dewasa ini berpuasa kita hari itu tapi tak berniat malamnya, maka puasa kita tidak sah. Maka kita harus mengqadha puasa kita yang tak berniat itu. Maka hati-hati sekali dengan niat. Bapak tiba-tiba puasa aja niat enggak, maka itu harus berarti tak sah puasanya. Puasa wajib harus diniatkan Ustaz. Ya. Baik, sebentar. Masalah anak-anak itu dulu. Jadi kalau anak-anak sah enggak puasa dia tanpa niat? Sama juga tak sah. Cuman kita kan tujuan kita anak-anak puasa kan bukan menjalankan kewajiban. Kita membiasakan dia. Jadi kalau anak-anak kita bilang, aku tak lupa niat, kata dia, ya enggak apa-apa, bilang kamu lanjut aja puasa. Gitu ya. Tapi kalau dewasa kan tentu tidak sah, karena dia wajib gitu kan. Kalau anak-anak ini kan cuma sekedar dia selama dia belum balik, dia kan belum wajib sebenarnya. Tapi dari umur 6 tahun kita sudah dorong-dorong dia untuk puasa. Tujuannya kan supaya dia membiasakan diri. Nah, tadi yang pertanyaan Bapak tadi, apakah puasa wajib dan puasa sunnah? Puasa itu sama, wajib niat, cuman masalah waktu baru berbeda. Kalau puasa wajib yang Ramadan itu memang wajib niatnya itu malam. Malam itu kapan? Maghrib sampai subuh. Selagi belum subuh Bapak masih bisa niat. Asalkan udah lewat maghrib, Bapak udah bisa niat untuk puasa besok. Tak mesti nunggu sahur dulu Bapak baru berniat. Ya, itu ada pendapat mazhab Maliki seperti itu. Tapi itu cuma satu pendapat. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, setiap malam itu kita wajib berniat. Tapi kalau Bapak bertanya, adakah ulama yang membolehkan satu niat untuk seluruh malam? Ada. Mazhab Maliki seperti itu. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lain mengatakan setiap malam itu kita mesti berniat, karena puasa ini sudah dibatalkan tadi puasa lagi. Jadi niat tadi bukan waktu sahur lagi, Ustaz. Nah, sahur itu urusan lain, niat urusan lain. Sahur tersendiri. Kapan Bapak boleh sahur? Asalkan belum masuk subuh Bapak udah boleh sahur. Makin afdal puasa sahur Bapak kapan? Makin dekat ke subuh, makin afdal untuk sahur. Niat kapan Bapak? Niat itu kapan aja boleh, asalkan masih malam. Nah, maka imam kadang mengingatkan, ayo bapak-bapak sebelum kita berdoa, kita berniat dulu kepada Allah supaya kita besok puasa, berniat untuk puasa esok hari. Itu bagus. Nah, di rumah tentu harus ada yang mengingatkan. Anak-anak, istri, suami saling mengingatkan gitu. Jadi jangan nunggu sahur baru berniat. Ya, karena kita sahur bisa jadi lewat gitu ya. Nah, karena bisa jadi kan kebablasan. Saya aja sering kok kadang tiba-tiba tak sahur puasa itu. Ya tak sahur enggak masalah karena sahur sunnah. Tapi kalau niat itu rukun, enggak bisa dilewatkan. Ya, Bu. Pagi kok pagi, Bu?
Dalam kan saya katakan tadi, dalam mazhab Maliki itu boleh. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak dibolehkan karena setiap hari itu puasanya sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau puasa sunnah tadi baru boleh di pagi hari. Kalau puasa wajib tidak boleh. Kalau puasa sunnah selagi belum nanti masuk zuhur dia masih boleh untuk berniat. Puasa sunnah asalkan dia tidak ada yang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak subuh. Nah, dia misalnya dari subuh tadi tak ada minum, tak ada makan gitu ya, sampai zuhur. Lewat zuhur dah nggak bisa lagi. Mau niat mau tak niat dia tak ada lagi. Tapi kalau puasa wajib tadi tidak ada urusan. Puasa wajib tadi kalau udah masuk subuh niat berarti udah nggak bisa lagi. Gitu. Apalagi udah pagi begitu Pak ya. Nah, jadi memanglah orang kita ini kadang mengambil pendapat yang lebih ringan dalam masalah ini. Sehingga pun kadang kita ini udah ini ajalah pendapat yang agak lebih mudah begitu ya. Cuman kalau saya lebih cenderung mengatakan pilihlah pendapat yang lebih hati-hati. Apa pendapat yang lebih hati-hati? Setiap malam kita berniat. Maka dalam mazhab Syafi'i memang tak dibenarkan harus setiap malam dia berniat. Karena puasa yang kemarin itu sudah dibatalkan tadi. Sudah dibukakan, ditakjilkan gitu. Nah, jadi besoknya yang ulang lagi kan. Nah, kalau pendapat tadi kenapa dia mengatakan demikian? Karena menurut dia 1 bulan itu 1 paket. Nah, jadi nggak bisa begitu. Waktu adaan itu kita pakai waktu berjamaah atau sendiri Ustaz? Sama sih Adaan itu artinya begini Pak, ada-adaan ada qadhaan ya. Jadi dalam unsur niat itu kan pertama ada aku menyengajakan diri. Nawaitukah atau ushollikah, itu yang pertama. Yang kedua tentukan jenis ibadahnya. Solat, wudu'kah, solatkah. Solatnya solat apa? Ditentukan dalam niat itu. Harus benar. Soal zuhur kah, asar kah? Karena yang membedakan zuhur asar ini cuma di niat ini saja. Maka di situ itu Bapak harus jelas. Kalau Bapak bilang soal asar, padahal Bapak soal zuhur itu udah nggak sah. Nah, karena dia membedakan zuhur asar itu cuma itu. Begitu juga soal lain. Nah, yang ketiga unsur berikutnya Bapak tentukan. Ini Bapak kan jadi makmumkah, jadi imamkah, atau sendirikah? Imam makmum itu bahasa Arabnya makmuman atau imaman. Kalau Bapak tak sebut imaman atau makmuman berarti Bapak sholat sendiri. Kalau Bapak sholat berjamaah ada 2 kemungkinan, Bapak jadi imaman atau jadi makmum. Kan begitu kan? Kalau sholat sendiri yang mana dibaca pusat? Tidak usah Bapak baca. Adaan tadi artinya apa? Adaan itu bukan itu artinya. Adaan itu lawan daripada qadhaan. Kalau adaan artinya sholat itu Bapak laksanakan pada waktunya. Tapi kalau qadhaan, Bapak laksanakan sholat itu sudah tidak di waktunya lagi. Bapak sholat subuh jam 8 pagi. Itu bukan adaan. Bapak bacanya niatnya qadha. Gitu Pak ya. Tapi selagi Bapak zuhurnya walaupun jam 3, tapi zuhur masih ada, masih pada waktunya, Bapak menyebutnya adaan. Itu maksud adaan. Jadi adaan itu bukan maksudnya sendiri atau berjamaah. Yang berjamaah tadi ya makmuman atau imaman atau tak disebut aja. Nah, begitu dia dalam niat itu. Jadi unsur itu pun yang adaan dan qadhaan ini bukan unsur rukun dalam niat. Tak Bapak sebutkan itu tetap sah niatnya. Tapi kalau tadi menyengajakan diri untuk solat, apa jenis solatnya, nah wajibkah atau sunnahkah dia, fardonkah atau sunnatankah dia, nah itu memang harus Bapak sebutkan dalam berjamaah Bapak. Nah gitu. Tapi kalau Bapak sebutkan pun ada atau qadhaan, itu lebih menyempurnakan niat Bapak. Nah, jadi dalam niat itu pun yang kita baca panjang itu ada yang wajib dibaca, ada yang sunnah dibaca. Kalau Bapak pengen menyempurnakannya semua Bapak baca. Bapak dalam Allahu Akbar itu Bapak membesit dalam hati Bapak bahwa Bapak sedang solatnya solat apa? Berjamaah, wajib atau sunnahkah?
Nah, jadi imam atau makmum kah, adaan atau qadaan kah lillahi ta'ala. Mati panjang sekali yang mau dibaca, dia bukan dibaca, ingat itu. Niat itu bukan dibaca. Tapi apa yang akan kita besitkan ke hati, dalam hati kita di saat kita berniat itu. Maka dibantu dengan dibaca sebelum berniat. Jadi lafaz niat itu belum niat. Lafaz niat belum niat. Nah, dia cuma membantu niat supaya menguatkan hati kita supaya niat kita jangan salah. Nah, begitu.